Saudara, hari ini is a Father's Day. Saya rindu saudara untuk kita akan talk to man hari ini. Hana lagi di Michigan, soal saya lebih bebas bisa bicara mengenai. Saudara, honestly saya lihat kita sebagai men have to be jujur, saudara. Banyak dari kita kadang-kadang kita sandiwara, kita pura-pura, kadang-kadang kita nggak honest enough, kita nggak humble enough, kita nggak kadang-kadang nggak jujur. Kita nggak, kadang-kadang sulit. Even saya study banyak men say hard to say I'm sorry. Banyak kan istri-istri katakan yang say sorry. Nah, pagi ini waktu saya renungkan, kita sebagai men yang sudah married tahunan, kita mungkin secara jujur seringkali jawaban kita sebenarnya not the true, nggak yang sebenarnya. Contohnya saudara, kalau when suami istri lagi argue, lagi bicara, kemudian man-nya berkata begini nih, man-nya berkata sesuatu misalnya. Man berkata, it would take too long to explain. Ya. Apa tuh sebenarnya artinya? Saya pernah di sini argumen, kemudian suami ngomong, it's hard, terlalu sulit untuk menjelaskan semua. Tapi sebenarnya artinya apa sebenarnya? Artinya bottom line-nya apa? Next. Artinya bahwa kita nggak bisa tahu, explain juga nggak tahu kita. Tapi kita nggak ngomong jujur dan I don't know. Kita ngomong it's hard to explain. The next thing mungkin saudara pernah dengar kata when man said I heard you. Ya, soalnya lagi argue kemudian suami ngomong I heard. Oh ya saya dengar kamu. Itu artinya apa saudara? Lakinya sebenarnya nggak punya ide. Ngomong apa ini sih? Nggak punya bayangan apa. Nah, dan saudara kalau kita next one when man said that's interesting dear. Saudara ada? Kalau ngobrol-ngobrol, that's interesting honey. Tapi sudah, basically yang suami ngomong, kamu ngomong kok banyak benar, kapan berhentinya? Are you still talking? The next one, when man said, can I help with dinner? Siapa di sini? Kalau saudara terus terang jujurnya, saudara lagi lapar, kok ini masakan nggak selesai-selesai. Daripada kita ngomong kok lama benar, kita ngomongnya halus kan pada istri. Istri ngomong, honey, can I help you for dinner? Basically, you know what? Why take so long? Kenapa lama bener? Perlu sudah lapar nih. Kalau when man said, sure honey, yes dear. Siapa di sini ngomong? Ada yang mengatakan, the best way untuk marriage bisa last long sampai forever, always say yes dear, yes dear. Tapi artinya apa sebenarnya? Artinya absolutely nothing. Absolutely nothing, just condition to respond. Coba kalau nggak respon, pikirnya ini suami nggak menghormati ya. But basically, saudara, kalau kita jujur, basically just honest saja sebenarnya. When man said, you know how bad my memory is, wah ini bahaya nih. Kalau suami sudah ngomong, saya sudah lupa nih ingatan saya. Kenapa saudara? Ini ngomong ini karena terus terang kita kadang-kadang sebagai man, kita ingat saudara, kalau kita janji mancing, kalau kita mau ke sport, mau main, mau soccer, mau main apa, janjian sama teman, mancing, kita ingat. Tapi kalau istri punya birthday, anniversary, kita lupa. Nah kemudian istri marah, terus kita jawabannya, dear, tahu nggak saya sudah lupa. Tapi jujur saudara, mungkin saya lupa, tapi banyak hal yang saudara ingat, right? Nah kalau kita lihat jujur lagi, saudara, banyak dari kita, kalau ini kita lihat, kadang-kadang suami ini ngomong pada istri. Ini istri-istri coba dengar ya. Kalau kalian sebagai istri-istri, kalau the man, misalnya saudara, ini sudah janjian, right? Janjian kita akan pergi, istrinya mesti di kamar, mesti apa saudara? Dandan, lihat, dandan. Nah ini suaminya ngomongnya halusnya gimana? Dia ngomong, you look terrific, you are beautiful. Tapi saudara, maksudnya apa saudara? Don't try on one more style outfit. Kalau ini bakalnya saudara, I'm starving. Sering kali saudara, kita nggak jujur dalam ini. Apalagi nih kalau banyak men di sini saya dengar, kalau dia lagi travel, kemudian siapa di sini yang sering lost? Gara-gara nggak ada GPS lost. When men lost, saudara, dia ngomong ini men said, I'm not lost. Istrinya sudah ngomong, ini sudah setengah jam muter-muter terus. Pap, kenapa nggak tanya orang? Nah ini suami jawabannya gini, saya nggak lost, I'm not lost. I know exactly where we are. Maksudnya itu apa? Dia ngomong, no one ever will see us alive again.
dia sebenarnya sudah desperate tahu nih, ini wah siap ini. Kalau kita mau jujur, honestly, kita seringkali di dalam hidup, kita banyak hal-hal yang kita seringkali kita take lightly. Tapi setelah kita yang Tuhan ingin sebenarnya kalau kita jujur, kita sebagai man, God looking for godly men. Amin, saudara. Tuhan mencari man-man yang godly. Dan Ezekiel 22:30 firman Tuhan berkatakan, and I sought for a man among them. Aku mencari tengah mereka seorang yang apa? Yang ingin mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan kata cari orang, cari man katakan yang akan intercede, akan berdoa, ingin mendirikan tembok, mempertahankan negeri supaya jangan dimusnahkan. Tapi Tuhan ngomong aku tidak menemukannya. Proverb 20 ayat 6, Amsal 26 mengatakan suatu question yang kita perlu tanyakan. But a faithful man who can find. Siapa orang yang setia yang aku bisa temukan? Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, world, saudara, dunia saat ini, we need apa saudara? Kita sangat membutuhkan saudara, orang-orang yang benar-benar godly. Saya percaya the world need godly men. Kalau kita lihat, saudara, kita mau lihat world need saat ini rindu untuk lihat godly man. Istri kita memerlukan godly husband. Anak-anak kita memerlukan father yang godly. Gereja memerlukan godly man. Community memerlukan godly man. The family, saudara, saya melihat adalah suatu building block. Family ada suatu building block. Kalau pembangunan itu satu family is building block. As families go, so goes all the society. Kalau family-nya, but as a man goes, so goes the family. Sebab itu man menjadi satu target yang sasaran yang luar biasa saat ini untuk man menjadi nggak jadi godly. The family key untuk leadership is when we are fulfilling God's assignment. Kita sebagai orang-orang laki, sebagai man, as a spiritual leader. Di rumah. Dan kalau kita sebagai man, kita membuat kita seek benar bahwa I want to be godly man, maka sudah rumah istri akan merasa secure, akan merasa satisfied, akan merasa tenang semuanya. Saya membayangkan sudah 299.000 every day orang menjadi first father. Bayangkan sudah, almost 300,000 orang menjadi suami, menjadi husband. Tapi saudara, mereka nggak pernah di-equip, mereka nggak pernah dipersiapkan. Can you imagine saudara, sebagai seorang dokter yang nggak pernah dipersiapkan, harus doing operation tanpa disiapkan. That's exactly what happened. Banyak keluarga suami dibangun tanpa disiapkan menjadi godly man. Saya ingin pagi ini, saya mengajak saudara, kerinduan saya untuk melihat kita sama-sama. Saya sebagai man, saya mengajak sebagai all men di sini. Rindu menjadi godly man. Rindu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali saudara, kita longing to see the blessing. Kalau kita lihat saudara, banyak kita ingin berkat-berkat Tuhan. Tapi saudara, untuk itu sebenarnya ada kondisi sebelumnya. Mazmur 112 ayat 1-9. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat. Mazmur 112 ayat 1-9. Katakan, praise the Lord. Blessed the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandment. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan bicara about respecting, acknowledging God. Takut akan Tuhan, dia menyadari bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Ini saya ingin menekankan di sini. Kita harus sadar sesadarnya bahwa we need God. Yang Yesus kata, tanpa Tuhan kita nggak bisa do anything. Dan ini perlu kita menyadari. Intentionally kita benar-benar sadar tanpa Tuhan kita nggak bisa. At the moment begitu kita merasa bahwa kita bisa, saudara, itu adalah tanda kita ada dalam going downhill, di dalam kejatuhan kita. Ini kuncinya di sini, saudara. Daud, dia adalah orang yang saya melihatnya adalah
Tuhan benar-benar mengasihi dia. Tuhan benar-benar sangat hatinya pada Daud begitu bangga, saudara. Karena apa, saudara? Daud dia sadari bahwa in order dia menjadi godly man, number one, dia harus takut akan Tuhan. Dia harus respect, menghormati Tuhan. Dia sadar tanpa Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Dan dia sadar bahwa hatinya sangat haus akan firman Tuhan. Dia menyadari seperti gelap. Tanpa jalan firman Tuhan itu seperti lilin yang menerangi jalan kemana kita harus pergi semua. Dan Daud menyadari kesuksesan keluarganya, kesuksesan bisnisnya, kesuksesan kerjaannya hanya bergantung pada Tuhan. Sebab itu dia start dengan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berapa saudara kita harus jujur. Banyak dari kita sebagai man, nggak terlalu rindu mengenai spiritual thing. Hal-hal yang rohani kita nggak terlalu peduli. Banyak kan yang pikiran soal rohani, soal anak adalah urusan istri. Urusan cari uang, urusan profesi adalah saya. Profesional adalah saya yang tugas saya. Dan saudara, kalau kita menyadari itu saudara, nggak ada kehausan, kerindu pada Tuhan. Delight akan firman Tuhan. Nggak ada rasa keinginan, oke, saya perlu guidance Tuhan. Banyak dari kita justru datang ke Tuhan pada saat kita jatuh. Pada saat kita lagi problem. Kita barusan, oh Lord help me. I don't know, saya cari kerjaan gak dapat. Ini istri saya lagi parah terus ribut. Minta cerai. Waduh gimana Tuhan tolong. Anak saya sekarang berontak. Anak saya lagi ngadepin perubahan. Tolong. Daud, dia tahu kuncinya. Dia harus mengambil keputusan. Adalah pertama, dia harus takut akan Tuhan, respect Tuhan. Dan kemudian kalau itu ordernya betul, 1, 2, 3-nya betul. 1 adalah menambah takut akan Tuhan. Kedua, suka kepada firman Tuhan, guidance dari firman Tuhan. Maka the rest, anak cucunya, dikatakan ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kita sebagai orang tua harus jujur, kita sangat bangga melihat anak-anak kita, right? Kalau anak kita dipakai Tuhan, anak kita sukses di dalam usahanya, anak kita bisa impacting the community, kita sangat bangga, saudara. Tapi saudara, kita akan bisa bangga kalau Daud melihatnya adalah kalau ordernya betul, dia takut akan Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan take care the rest, saudara. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kemudian ayat 3 dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Siapa di sini ingin diberkati usahanya? Ingin perkasa, dikatakan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini ada kebajikan tetap untuk selamanya. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang orang benar. Orang dalam Tuhan yang takut akan Tuhan. Nggak ada kegelapan. Nggak ada ngomong, oh nggak ada jalan keluar. Nggak ada putus asa. Nggak ada ngomong, oh nggak ada jalan keluar lagi. Ini gelap. Orang yang dalam Tuhan selalu ada titik terang. Selalu ada hope. Selalu ada pengharapan. Walaupun keadaannya kelihatannya tidak baik. Kita walk by faith, kita percaya akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan selalu positif. Janji Tuhan tidak pernah hal yang negatif. Membuat kita selalu punya pengharapan. Pengharapan. Itu indahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang penuh menaruh belas kasihan. Talk about karakter, belas kasihan. Compassion, yang memberi pinjaman. Yang enggak medit. Yang ingin selalu menolong. What can we do? What can we do to menolong orang? Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah. Orang yang takut akan Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan, dia nggak akan gampang goyah. Lihat keadaan, news, apa semua berita-berita, nggak goyah. Tetap teguh, tetap tegak apa yang dia harus hadapkan. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Saya kemarin kumpul dengan keluarga, kakak semua 8 di rumah kita sama anak, cucu, sama mantu semua, hampir kira-kira 45 orang kita kumpul. And talk about suatu interesting, very touching in prayer. Talk about the legacy, apa yang ayah saya lakukan. Apa ya kata-kata ayah, the impact yang ayah saya lakukan, ibu saya lakukan. Di dalam soal giving, di dalam soal
put God first dalam hidupnya. Dan itu semua itu suatu legacy. Sampai waktu saya bicara sama anak mantu cucu saya, dia bilang, that is very good. Itu yang kita perlu dengar. Mendengar dari orang. Di sini dikatakan saudara bahwa orang dia akan diingat, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara. Suatu hal yang indah. Saudara. Kalau kita kumpul, anak-anak bisa melihat kita sebagai parents, apa yang kita lakukan, or grandfathers, or godly father, or godly grandfather, apa impact mereka lakukan. Wah, saudara, luar biasa. Dan di sini dikatakan, ia tidak akan takut akan kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Problem bukan akan overcome dia lihat justru problem is small thing. With God, nothing impossible. Nah, perspektifnya itu betul, semuanya itu betul. Nah, untuk itu saya mau kalau kita menyadari kalau kita punya godly, kita sebagai godly father, kita sebagai godly man, ada berapa hal yang itu number one adalah kita punya influence dalam hidup kita. Tahukah saudara, influence kita sangat important. Tanpa sadari, influence kita yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Influence apa? Influence yang positif atau influence yang negatif. The power in influence. Number one, saudara, influence kepada istri kita. Kita sangat menentukan, saudara. The influence bagaimana tindakan kita kepada istri kita. Tindakan apa? Influence apa yang sedang kita lakukan. Salah satu sudah saya lihat, Efesus 4 mengatakan bahwa Christus husband, love your wife as Christ. Seperti bagaimana Yesus mengasihi gerejanya. Yesus mengasihi gerejanya berkorban. Salah satu yang kita perlu adalah merenungkan apa yang Yesus lakukan. Dia mau berkorban. Dia melihat gerejanya. Dia do anything untuk gerejanya. Demikian juga saudara, kita sebagai suami perlu protect istri kita. Influence kita, care kita. Saya berkali-kali saya katakan bahwa saya sama Hana katakan, kita harus kasih example bagaimana kita treat orang tua kita. Saya punya mertua tinggal sama kita hampir 20 tahun, mamanya Hana. Nah, tindakan kita bukan dibuat-buat, kita ngomong kita harus kasih example. Kalau tindakan kita kurang ajar, tindakan kita nggak care, don't expect nanti anak kita take care pada kita. What happens saat ini di North America? Orang-orang setahun sekali kadang-kadang datang ke nursing home, tilikin menengok ayah ibunya. Dan mereka sudah merasa nggak peduli lagi. Why? Sejak kecil mereka nggak tahu, nggak ada satu example, suatu contoh. Sebab untuk kita menjadi sesuatu yang influence, kita harus kasih example. Contoh apa? Apa yang kita lakukan? Dr. Richard Halverson, chaplain dari United States for many years, dia katakan, after 69 years of life, dia umur 69, and 42 years, 42 tahun dia menikah. Dia katakan, it is my deep and subtle conviction. Ini suatu yang dia percaya benar. That 100% of the responsibility of the sustenance of the marriage relationship belong to the husband. Dia mengambil keputusan bahwa kalau something dalam pernikahan, something is not right, dia katakan man punya tanggung jawab. Sebab itu so important untuk kita menjadi godly man. Jangan kita blame because my wife. Dia katakan di sini, Dr. Richard Halverson itu dia benar-benar menyelidikin. Dia menyelidiki selama 42 tahun. Peranan father sebagai peranan husband, kalau dia menyadari bahwa dia punya tanggung jawab sebagai godly man, dia protect keluarganya dan dia protect istrinya dan istrinya tidak akan keluar dari protection ini. Dan ini perlu kita sebagai man, sebagai husband perlu menyadari that covering ini so important. Begitu kita sebagai man lupa tanggung jawab kita sebagai covering, kita keluar dari covering itu, kita kasih kesempatan untuk iblis bekerja. Kita kasih kesempatan untuk rebellious terjadi, anak-anak terjadi rebellion semua. Sebab itu istri sudah belajar tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Tuhan. That's the order, divine order. Kalau kita sebagai suami tunduk kepada Tuhan, istri akan tunduk kepada Tuhan dan anak tunduk kepada Tuhan, kita akan lihat safety, kita akan lihat ada protection.
power, saudara. Katakan di sini, power influence kepada istri. Sangat important sekali. Bible katakan, husband love your wife. Tugas kita just love wife. Bukan to argue untuk kita menang, untuk kita menguntungkan kita, saudara. Saya kemarin lihat satu video, sebenarnya mau diputarkan tapi nggak mungkin waktunya nggak ada. Mengenai husband yang istrinya Alzheimer, istrinya sudah lupa. Tapi sudah dia determine mengasihi istrinya, dia take care istrinya, dia shampooing istrinya, dia mandiin, dia take care, dia bawa istrinya kemana. Saya waktu lihat itu, that is the love of Christ yang benar-benar nggak pernah untuk diri sendiri, always give in. Saya was really touched sebagai man yang celebrate 50 years anniversary. Di mana dia bisa tetap care pada istrinya, nggak komplain, ngomong, aduh istri kok begini. Nggak, dia love istrinya, dia bawa istrinya di kursi roda, taruhkan di tempat mobil, dia drive bersama-sama. Dia sadar, istrinya sudah mengasihi begitu tahunan. Kalau kita jujur, saudara, how much time istri-istri kita care pada kita. Berapa waktu dia take care, cuci pakaian kita, bikin masak yang tiap bulan, tiap hari, seminggu berapa kali, yang terus kita begitu makan beres semuanya, dia care semuanya, semua. Just so imagine, bertahun-tahun, dan ini husband dia ngerti bahwa apa yang istri telah kerjakan. Pada waktu istrinya lupa ingatan dan dia mulai take care, nggak ada rasa getun, sudah tahu Jawa getun. Nyesel, kenapa kok istri saya begini? Tapi dia care, kasih dia dengan segenap hati. Dan istrinya sudah, saya imagine waktu itu, saya hope semua kita sehat. Doa saya ada semua, everybody, doa saya sama istri selalu minta Tuhan keutuhan. Tapi just imagine, saudara, ini sebagai posisi, sebagai suami yang istrinya lupaan. Tapi dia care, dia kasih luar biasa. Number 2, saudara, ini yang sangat penting sekali adalah influence saudara kepada children saudara, pada anak-anak saudara. Fatherless daughters, saudara, dikatakan statistik. Fatherless, kalau saudara sebagai father, saudara nggak berfungsi sebagai father. Seringkali kita ya ditipu adalah kita ada di rumah. Tapi your presence is not real, become jadi godly father. Your presence just karena saudara, kalau enggak, saudara enggak mau tinggal di kolong jembatan, saudara enggak mau di mana, saudara tinggal di rumah. Tapi saudara, ada banyak anak enggak merasa fathernya di rumah. Saudara dikatakan di sini, fatherless daughter, ini untuk saudara yang punya anak perempuan, 53% more likely to marry as teenagers. Fatherless daughter are 111% more likely to have children as teenagers. Fatherless daughter are 164% more likely to have an out wedlock birth. Melahirkan tanpa ada suami. Fatherless daughter have 92% higher divorce rate than girl raised with dad in the home. Fatherless, ini statistik sudah di-proven. Saudara kalau punya anak, saudara, saya menghimbau saudara, ambil waktu, date your daughter. Anak saya mengajak saya, Pap, kapan you have breakfast? Just mau spend time together. Sebagai anak-anak perempuan, saudara bayangkan, saudara sebagai father, anak dimanapun juga longing for affection. Dia rindu untuk dipeluk, disayang. Kalau saudara punya anak perempuan, just full of hug her, kasih anak itu sampai anak itu sudah nggak perlu jajan di luar. Saya tahu maksudnya. Nggak perlu jajan mencari anak-anak di high school yang kepengen go after sex, start mulai hugging. No, karena anak itu sudah dipenuhi di rumah. Sebab itu saya mau menghimbau saudara sebagai father, nothing wrong untuk love your daughter, affection pada anak-anak saudara. Anak itu merasa dikasih. Kalau dia merasa dikasih, nggak perlu lagi rindu. Aduh, kapan saya dipeluk sama si boyfriend? Nggak perlu saudara. Karena apa? Dia sudah dipenuhi oleh fathernya. Fatherless son, sebagai anak laki, kalau saya punya anak laki, fatherless son are 35% more likely to experience marital failure. Fatherless son are 300% more likely ke rumah penjara. Fatherless make up 70%, orang-orang di penjara 70% adalah anak-anak yang nggak punya father. Fatherless children are twice likely to drop out high school.
pada waktu high school. Fatherless children have only half of the chance of being high achiever. Ini according National Association Elementary School Principle. 33% dari children who are two parents family become high achiever. Sepertiga high achiever. Dan only 17 children from single parents become high achiever. Hampir setengah. 2 by 1, 33 and 17%. Fatherless children are 50% more likely to have learning disability. Learning disability. Sebab anak itu perlu secure. Malah saya bicara ada satu orang yang dia di downtown, dia take care mengenai orang-orang, anak-anak yang rebel. Dan dia mengatakan suatu study. Dan study itu dia katakan bahwa dia perhatikan dari keluarga yang saya dulu pernah singgung mungkin beberapa tahun lalu. Suami istri sama keluarga yang hanya oleh single parents. Comparisonnya ada 4 hal yang dia lihat sekali. Number 1, anak yang dibimbing oleh suami, oleh father and mother, dibandingkan dengan anak yang single parents. Number 1, dia sense of security-nya itu beda. Yang kedua itu yang dengan orang tua, papa mama, dia merasa secure. Jadi self esteem-nya, harga dirinya itu ada. Kedua, dibandingkan yang single parents. Kedua, dia katakan yang beda nonjol adalah anak itu di dalam soal toleransi dengan teman-teman, yang suami istri yang take care anak ini lebih toleran. Relationship nggak suka ributnya. Yang single parents fighting, ribut terus. Yang ketiga, schoolnya, hasilnya dari sekolah, yang anak-anak yang parent suami istri yang take care, hasilnya lebih bagus GPA-nya dibandingkan anak-anak yang single. Dan keempat, anak-anak yang suami istri take care ini, anak itu tahu the destiny, kemana dia harus pergi. Yang single nggak tahu destiny, nggak tahu apa masa depannya. It's very interesting. Kalau kita lihat ini, ada satu himbauan saudara dan saya untuk menjadi godly man, godly father. According National Center Health Statistics, fatherless children anywhere from 100 to 200% more likely to have emotional and behavioral problems. Fatherless young adults are twice as likely to need and receive psychological help. According to our nation hospital, 80% adolescents admitted to psychiatric reason come from the fatherless family. Saudara, kalau kita lihat begini, benar-benar kita harus take prihatin semua. Saya barusan sudah dengar mengenai cucu saya si Nesa. Dia pindah ke Mississauga. Ternyata di Mississauga, some of majority dalam school itu ada certain ethnic group gitu. Dan anak ini tanpa sudah tahu dibullying, sebab dia anak masuknya the middle of. Kadang-kadang kalau masuk sekolah the middle of term, Januari, kan biasanya kalau September kan baru cari teman baru lebih gampang karena sudah ada teman-teman. Tapi begitu Januari, teman-teman itu sudah ada klik-klik linknya semua. Nesa masuk datang, kemudian dibullying sama yang tua, kemudian kita lapor ke guru kemudian mulai ngambil keputusan, anak-anak dimarahin, pada minta maaf, minta surat, bikin surat, sorry semua. Tapi what's happening is, yang bikin sampai Didik satu kali call nangis. Karena sudah dia katakan Nesa, dia ngomong, Mom, can I talk heart to heart? Ya, terus dia ngomong, why, my friend, kenapa teman-teman saya nggak mau main? Kenapa? Ya, jadi kamu ngapain? Ya saya main sama Dandelion, saya cari sendirian. Sudah bayangkan sudah, sebagai mother, sebagai father, anak sendirian, nggak ada yang mau main, sudah heartbroken, sudah. Just imagine, sudah, bayangkan sebagai bagaimana anak ini di dalam pertumbuhannya, emosionalnya yang need the guidance. Dan sudah pada waktu itu sudah benar-benar suatu shocking. Anak, sebab ternyata mereka mengadakan studi bahwa kalau anak dibullying, misalnya si A itu dibullying, kemudian akhirnya orang nggak bullying lagi, dan orang-orang yang mau main sama si A, anak ini pada teman-temannya pada takut. Begitu dia main sama ini, dia akan dibullying dan dia akan disingkirkan. Jadi akhirnya mereka menyendiri, nggak mau. Walaupun mereka mau, tapi mereka takut. That is the situasi.
anak-anak yang saat ini kita lagi hadapi, saudara. I don't know anak-anak saudara. Suatu saudara, protection, father, mother, work together untuk membangun anak itu. Satu father, Daniel Amos Roth katakan, melalui investigator, dia mengadakan studi bahwanya orang, the cross-cultural study conduct that poverty is not as important a factor in juvenile diligence as the absence of the competent and loving father. Bukan poverty yang menjadi persoalan, the absence of father and mother loving. Kita lihat saudara, di Bible, saudara, salah satu contoh di Bible, 2 Kronikal 17 ayat 3. As the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first way of his father David, and sought not unto Baalim. Jadi saudara, Jehoshaphat, dia see the father David, dia seek Tuhan, mencari Tuhan, dia ikut mengikuti, dan Tuhan berkati Jehoshaphat. The next, saudara, another one ada yang dikatakan, and he did what which was right in the sight of the Lord, according all to that his father Amasiah. Saudara, ini suatu contoh orang yang mengikuti benar dengan Tuhan, itu anak-anaknya bisa melihat. Tapi kita juga lihat ada satu contoh juga. Sinful father yang gak peduli mengenai Tuhan, gak peduli membangun godly character. 1 Kerajaan 22:52 katakan, and he did evil in the sight of the Lord and walked the way of his father and the way of his mother and the way of Jeroboam son Nebat who made Israel to sin. Kemudian they have walked, Jeremia 9:14. They have walked after imagination of their own heart and after Baalim which their father taught them. Saudara, bagaimana saudara, anak-anak saudara adalah tanggung jawab saudara dan saya. Saya doa saudara, kita Father's Day ini, biarlah saya encourage semua men, semua father untuk benar-benar punya kerinduan spiritual thing, cari Tuhan, takut sama Tuhan. Firman Tuhan, guide firman Tuhan. Love your children, ambil waktu buat children, anak-anak saudara. Saudara, kalau kita lakukan ini saudara, kita akan menjadi great family yang kuat. Gereja akan menjadi kuat. Society community akan menjadi kuat. Dan kita akan menjadi blessing. Mari saudara kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mau syukur, berterima kasih bahkan firman-Mu hari ini. Kami berdoa Engkau meteraikan firman-Mu hari ini. Kami long Bapa rindu untuk kami satu persatu. Sebagai father, sebagai man, punya kerinduan. Mencari hal-hal yang spiritual thing. Bapa, ajarkan untuk kami. Untuk menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Bapa, kami sadar bahwa semua firman-Mu Engkau telah memberikan guidance, instruction untuk kesuksesan, untuk kami bisa menjadi keluarga yang baik, sebagai bapa yang baik, sebagai suami yang baik. Sebab itu Bapa, kami berdoa biar di ruangan ini satu persatu, every man di ruangan ini punya rindu menjadi godly man. Rindu Tuhan, punya kerinduan takkan respecting Engkau, acknowledge pada Engkau di dalam segala perkara. Dan Bapa, janji-Mu Tuhan, Engkau akan berkati anak cucu kami. Kau berkati keluarga kami, berkati even usaha kami, keuangan kami. Supaya Lord bless Tuhan. Hari ini firman ini menjadi real dalam hidup kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Mari kita doa untuk